akan belajar di buku tema 1H, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bareng-bareng. Kita angkat tangannya dan kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai banjir. Sebelum belajar, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Kramat Jati, Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat ini hanya terlihat atapnya saja. Banjir merendam bangunan rumah dan memaksa penghuninya untuk mengungsi. Sedangkan areal persawahan yang bersebelahan dengan permukiman menjelma jadi lautan. Banjir disebabkan oleh hujan yang terus-menerus turun. Seharusnya air yang turun dari langit bisa diserap oleh tanah. Nah, mengapa bisa terjadi banjir? Karena air yang seharusnya turun dari langit diserap oleh tanah tersumbat oleh sampah yang kita buang tidak tepat pada tempatnya. Sehingga menyebabkan banyak genangan air di mana-mana. Akhirnya terjadi banjir yang dapat merugikan kita semua. Banjir menyebabkan kerugian bagi kita semua. Di antaranya, rumah menjadi tergenang oleh air, barang-barang menjadi kotor, banyak lumpur di rumah, lalu terjadi wabah penyakit. Misalnya, demam berdarah dan malaria. Itu terjadi karena jentik-jentik nyamuk dapat hidup di genangan air. Dan tidak lupa bahwa banjir dapat menyebabkan tanah longsor. Siapa yang tahu bagaimana tanah longsor itu terjadi? Kalau kamu belum tahu, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Peristiwa longsornya tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Tebing yang longsor tepat berada di tepi Jalan Raya Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, belum lama ini sebagian wilayah Bogor ada yang terkena dampak banjir. Apa yang kita lakukan? Siapa yang tahu? Nah, betul. Yang kita lakukan adalah memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Ada yang menyumbang berupa uang, ada yang menyumbang berupa pakaian, ada yang menyumbang berupa makanan. Nah, itu semua sangat berguna bagi mereka. Biasanya korban-korban banjir itu tinggal di tempat penampungan. Ada yang terbuat dari tenda, ada yang terbuat dari terpal, ada juga mereka yang tinggal di rumah ibadah karena rumahnya tergenang oleh air banjir. Hingga saat ini masih mengungsi. Seperti terlihat di belakang saya, ini adalah salah satu lokasi pengungsian atau posko warga yang didirikan tempat ini. Meskipun selain dari intensitas curah hujan yang tinggi yang kemudian menyebabkan Sungai Cibeet meluap, namun juga ada aktivitas ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa di sini kebanyakan adalah pertanian, kemudian pertambangan dan juga banyak aktivitas penebangan pohon yang kemudian dapat menyebabkan atau berdampak terhadap kondisi lingkungan. Nah, bantuan yang kita berikan tadi merupakan kegiatan gotong royong. Gotong royong itu mencerminkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Sebagai warga Indonesia, memang sebaiknya kita harus saling tolong-menolong. Karena dengan begitu, kita dapat menolong orang-orang yang kesusahan. Kita menolong warga-warga yang tertimpa banjir, biasanya apa yang mereka ucapkan? Betul sekali. Mereka mengucapkan terima kasih kepada kita yang telah memberikan bantuan. Nah, apa yang dapat kita ucapkan setelah mereka berterima kasih kepada kita? Betul sekali. Biasanya kita mengucapkan tanggapan yang baik kepada mereka. Setelah tadi kita bercerita tentang banjir, mari kita buka halaman 136. Di situ ada puisi mengenai banjir.
Dengarkan Miss Alfi membaca puisi ya. Nanti di rumah kamu bisa melakukannya. Oke? Puisi ini berjudul Banjir. Hari itu hujan turun deras. Jalan dan halaman tergenang air. Genangan air terus meninggi. Banjir pun melanda. Semua panik. Selamatkan jiwa dan harta benda. Semua berdoa pada Tuhan. Selamatkanlah kami. Lindungilah kami, ya Allah. Sekian puisi yang bisa Miss Alfi contohkan. Nanti di rumah kamu dapat mencobanya ya. Sekian materi yang dapat Miss Alfi sampaikan. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu banjir, apa dampak dari banjir, dan bagaimana cara kita menolong korban-korban banjir. Setelah itu, kita sudah belajar kalimat tanggapan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang puisi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Miss Alfi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.